Kementerian Kesehatan menemukan bukti baru dalam kasus dugaan perundungan terhadap Aulia Risma, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi atau PPDS Universitas Diponegoro RS Karyadi Semarang yang diduga bunuh diri akibat depresi. Kemenkes mendapati dugaan permintaan biaya di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oknum di program pendidikan anestesi, yakni sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Apa saja temuan Kemenkes terkait kasus dugaan perundungan ini dan seperti apa kelanjutannya? Temuan dugaan permintaan biaya di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum di program pendidikan anestesi Undip ini diungkapkan oleh juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril. Dalam keterangannya Minggu 1 September 2024, Syahril mengungkapkan tindakan tersebut dilakukan oknum-oknum dalam program PPDS Undip. Permintaan uang berkisar 20 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per bulan. Kemenkes menyebut ARL yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa PPDS diminta menjadi bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya yang berlangsung sekitar Juli hingga November 2022. Namun uang hasil pungutan ini digunakan untuk kebutuhan non-akademik, seperti membiayai kebutuhan senior hingga menggaji office boy. Hal ini diduga menjadi salah satu pemicu korban mengalami tekanan saat menempuh program spesialis di Undip. Dengan temuan baru ini, langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh Kemenkes untuk memastikan kasus dugaan perundungan ini bisa segera diungkap? Kemenkes pada Jumat 30 September telah menyerahkan bukti-bukti yang mereka temukan dalam investigasi terkait kasus dugaan perundungan terhadap ARL. Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Komisaris Besar Artanto mengatakan, temuan-temuan dalam investigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Polda Jateng akan dianalisis lebih lanjut. Ini akan dirapatkan bersama lagi dan untuk ditentukan apa hasil keputusan. Barang bukti yang dikumpulkan sudah apa saja? Barang bukti baik surat maupun keterangan korban yang ada di HP. Not WhatsApp itu belum menerima? Kalau itu masih menjadi bahan penyelidikan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya Minggu 1 September menyebut tidak menutup kemungkinan adanya kasus perundungan terhadap PPDS di kampus lain. Bullying PPDS itu nomor 1, PPDS-nya diminta main seniornya. Yang kelima, keempat adalah memang mereka harus kerjanya sampai malam. Jam malam bukan hanya gara-gara kurang tetapi karena memang mereka disuruh untuk kerja sampai malam. Itu sekarang kita mau atur ya, supaya nggak ada lagi hal-hal kayak gitu. Tapi selain di Undip katanya ada banyak di tempat lain. Ada di tempat lain. Aku bilang ya tadi teman-teman bantu. Nanti kan banyak buka pengaduan aja nanti pasti tahu. Kalau sudah ada temuan dari Kemenkes terhadap dugaan perundungan di Undip dan RS Karyadi Semarang, langkah apa saja sih yang sudah diambil? Kemenkes sejauh ini telah mengambil sejumlah langkah, diantaranya pemberhentian sementara program pendidikan dokter spesialis anestesi Undip yang berpraktik di RSUP Karyadi sampai proses investigasi selesai. Hal serupa juga dilakukan RS Karyadi dengan menghentikan sementara aktivitas klinis Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Yan Wisnu Prajoko. Tujuannya menghindari konflik kepentingan dalam penanganan kasus dugaan perundungan di program pendidikan dokter spesialis anestesi. Kasus perundungan dalam bentuk apapun tentu tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, pemerintah, khususnya Kemenkes yang saat ini tengah menangani kasus perundungan terhadap dokter PPDS, diharapkan bisa segera membuka tabir masalah ini sejelas-jelasnya ke publik. Apalagi dugaan praktik perundungan ini bukan hal baru dan sudah lama terjadi. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apakah kasus ini bisa terungkap gamblang?